Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasyadara Nabila, INPM 2008260013. Di sini saya mau menjelaskan sedikit dari mind map saya, yaitu TB paru, di mana saya melakukan remediasi pada blok respirasi. Oke, untuk mempersingkat waktu, yang pertama kita bahas tentang TB paru terlebih dahulu, di mana TB paru dari definisinya, tuberkulosis ini merupakan penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh agen infeksi bakteri gram positif Mycobacterium. Tuberkulosis ini dia bersifat aerob obligat yang menyerang organ paru pada manusia. Penyakit ini ditularkan oleh penderita BTA positif yang menyebar melalui droplet nuklei yang keluar saat penderita batuk ataupun bersin. Untuk etiologinya, penyakit tuberkulosis ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Kemudian ada klasifikasi dari TB paru sendiri. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan lokasi anatomis, yang dimana klasifikasinya itu ada TB yang melibatkan parenkim paru atau tracheobronchial, kemudian ada juga TB ekstraparu. Kemudian ada klasifikasi berdasarkan riwayat pengobatan. Yang pertama ada kasus baru, di mana pasien ini belum pernah mendapatkan OAT sebelumnya, atau riwayat mendapatkan OAT kurang dari 1 bulan. Untuk kasus dengan riwayat pengobatan, pasien belum pernah mendapatkan OAT sebelumnya, atau riwayat mendapatkan OAT kurang dari 1 bulan. Kemudian untuk kasus kambuh adalah pasien yang sebelumnya pernah mendapatkan OAT dan dinyatakan sembuh atau pengobatan lengkap pada akhir pengobatan, di mana dia ditegakkan diagnosis TB episode kembali. Untuk kasus pengobatan setelah gagal, pasien sebelumnya pernah mendapatkan OAT dan dinyatakan gagal pada akhir pengobatan. Kemudian kasus setelah loss follow-up, pasien pernah menelan OAT 1 bulan atau lebih dan tidak meneruskannya selama lebih dari 2 bulan berturut-turut dan dinyatakan lost to follow-up sebagai hasil pengobatan. Untuk kasus lain-lain, di mana pasien belum pernah mendapatkan OAT dan hasil akhir pengobatannya tidak diketahui atau tidak didokumentasikan. Untuk kasus dengan riwayat pengobatan tidak diketahui, yaitu pasien tidak diketahui riwayat pengobatan sebelumnya sehingga tidak dapat dimasukkan dalam salah satu kategori di atas. Kemudian ada juga klasifikasi berdasarkan pemeriksaan uji kepekaan obat, di mana terdiri dari monoresisten, poliresisten, multi-drug resisten, extensive drug resisten, dan rifampicin resisten. Untuk monoresisten, dia terhadap salah satu jenis OAT lini pertama. Untuk poliresisten, terhadap lebih dari satu jenis OAT lini pertama selain isoniazid dan rifampicin. Kemudian ada multi-drug resisten, minimal resistennya itu isoniazid dan rifampicin secara bersamaan. Kemudian extensive drug resisten, terdapat salah satu OAT golongan fluorokonikol dan salah satu dari OAT lini kedua jenis suntikan. Kemudian klasifikasi berdasarkan status HIV. Kasus TB dengan HIV positif adalah kasus TB terkonfirmasi bakteriologis atau terdiagnosis klinis pada pasien yang memiliki tes HIV positif. Kemudian, kasus TB dengan HIV negatif adalah kasus TB terkonfirmasi bakteriologis atau terdiagnosis klinis pada pasien yang memiliki hasil negatif untuk tes HIV yang dilakukan pada saat ditegakkan diagnosis TB.
Kemudian kasus TB dengan HIV tidak diketahui adalah kasus TB terkonfirmasi bakteriologis atau terdiagnosis klinis yang tidak memiliki hasil tes HIV dan tidak memiliki bukti dokumentasi telah terdaftar dalam register HIV. Kemudian kita bahas tanda dan gejalanya. Untuk tanda dan gejala, ada beberapa, yaitu berat badan turun selama 3 bulan, berturut-turut tanpa sebab yang jelas, kemudian demam meriang lebih dari sebulan, kemudian batuk lebih dari 2 minggu, di mana batuk ini bersifat non-remitting atau tidak pernah reda atau intensitasnya itu semakin lama semakin parah. Kemudian ada juga dada terasa nyeri, sesak napas, nafsu makan tidak ada atau berkurang. Kemudian mudah lesu atau juga malaise. Kemudian kita bahas tentang faktor risikonya. Faktor risikonya itu ada umur, jenis kelamin, merokok, pekerjaan, status ekonomi, dan juga faktor lingkungan. Di mana umur ini merupakan faktor risiko utama pada penyakit TB paru. Kemudian ada juga jenis kelamin merupakan salah satu utama juga dari faktor risiko, dan merokok juga salah satu utama faktor risiko dari TB paru. Untuk pekerjaan, status ekonomi, dan faktor lingkungan adalah faktor, risiko, penunjangnya. Kemudian kita bahas, tentang pemeriksaan penunjangnya. Untuk pemeriksaan penunjangnya, yaitu ada, menggunakan sputum. Nah, untuk menggunakan sputum ini, sampel itu diambil dari orang yang memiliki batuk persisten dan produktif, di mana pemeriksaan ini dilakukan selama 3 hari, yaitu sewaktu dahak datang, dahak pagi, dan dahak sewaktu kunjungan kedua. Kemudian untuk mentok tuberculin skin test, di mana dilakukan di antara lapisan kulit, lengan bawah, dan diamati dalam waktu 48 sampai 72 jam. Kemudian radiografi atau ronsen dada, jika pada seorang terinfeksi TB, biasanya hasil ronsen dada menunjukkan hasil yang abnormal, di mana dia ditandai dengan adanya penumpukan cairan di dalam sel jaringan paru-paru, dan adanya kavitas atau rongga dada dan gelap di dalam paru-paru, di mana untuk fotonya itu ada kavitas, itu berarti dia ada bercak putih ataupun dia bercak hitam pada gambar ronsen dada, atau biasanya disebut dengan fototoraks. Kemudian ada tes elektrolit, biasanya dia mungkin, abnormal, dia bergantung pada lokasi dan beratnya infeksi. Misalnya seperti hiponatremia yang mengakibatkan retensi air, yang biasanya mungkin ditemukan pada TB paru kronik lanjut. Kemudian ada tes fungsi paru, turunnya kapasitas vital, meningkatnya ruang fungsi, dan meningkatnya rasio residu udara pada kapasitas total paru, dan menurunnya saturasi oksigen sebagai akibat infiltrasi parenkim atau fibrosa, hilangnya jaringan paru, dan juga penyakit pleura. Kemudian ada tata laksana. Biasanya pengobatan tuberkulosis ini terbagi menjadi dua fase, yaitu fase intensif, sekitar 2-3 bulan, dan juga fase lanjutan selama 4-7 bulan. Nah, ini adalah dosis dari, obat lini pertama untuk orang dewasa. Biasanya ada isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, ethambutol, dan juga streptomycin. Nah, untuk isoniazid, untuk dosis hariannya itu 5 mg per kilogram berat badan, untuk maksimum miligram itu 300. Untuk per minggunya itu 10 mg per kilogram berat badan, maksimum itu 900. Kemudian ada juga rifampicin. Untuk rifampicin ini, dosis hariannya itu 10 mg per kilogram berat badan, untuk maksimumnya 600. Untuk per minggunya 10 mg per kilogram berat badan, untuk maksimumnya 600. Untuk pyrazinamide, 25 mg per kilogram berat badan, untuk dosis per minggunya itu 35 mg per kilogram berat badan. Untuk ethambutol, untuk dosis hariannya itu 15, untuk dosis per minggunya itu
30. Ada juga streptomycin, 15 miligram per kilogram berat badan pada harian, untuk per minggunya, 15 miligram per kilogram berat badan pada harian pada per minggu. Kemudian untuk komplikasinya, ada 2 komplikasi, yaitu ada komplikasi dini dan komplikasi lanjut. Untuk komplikasi dini, dia terdapat beberapa komplikasi yaitu pleuritis, efusi pleura, emphysema, dan juga laringitis. Untuk komplikasi lanjut, yaitu obstruksi jalan napas, kerusakan parenkim berat, amilodisis, dan juga karsinoma paru. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan terhadap TB paru. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ambil referensi dari sini. Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.